Halo anime lovers, selamat datang kembali di channel Story with Nurul, sebuah channel yang membahas tentang anime, manga, dan jepangan lainnya. Supaya tidak ketinggalan video terupdate, jangan lupa subscribe dan centang notifikasinya. Terima kasih. Seperti biasa, kali ini aku akan mereview anime Isekai, sebuah anime dengan judul Konosuba, atau kalian bisa mengenalnya dengan Konosubarashi Saifukuwo. Anime ini bergenre fantasi dan komedi yang akan membuat kalian tertawa ketika sedang asik menontonnya. Kita mulai dengan peran utama kita. Dia adalah Satoru Kazuma. Kazuma adalah seorang gamer dan juga hikikomori. Di suatu hari, Kazuma membeli sebuah video game di mana ia terlibat sebuah insiden yang terjadi pada dirinya. Insiden itu membuat nyawa Kazuma melayang. Dalam insiden ini, Kazuma menyelamatkan seorang gadis yang dikiranya akan ditabrak oleh sebuah truk, dan ternyata itu hanyalah sebuah traktor biasa. Kemudian Kazuma meninggal akibat terkejut atau syok yang dialaminya. Bukan apa atau bagaimana itu bisa terjadi, tapi melainkan kenapa si Kazuma mati kencing di celananya. Itu yang membuat aku tertawa. Setelah Kazuma meninggal, ia bertemu dengan Dewi. Dewi itu bernama Aqua, sebuah merek botol dalam kemasan. Kenapa nama Dewi di sini adalah Aqua? Itu yang membuat aku penasaran. Yang mungkin juga narator di sini lebih tertarik pada produk lokal kita. Yang membuat aku bertanya di sini adalah kenapa ada Dewi yang tidak memakai celana dalam wanita? Apa mungkin itu bagian fanservice-nya? Ya mungkin itu bisa terjadi. Oke, kita kembali ke topik. Aqua di sini bertugas sebagai Dewi yang memberikan sebuah senjata atau bakat kepada Kazuma. Tapi Kazuma tidak memilih keduanya. Ia jauh lebih memilih untuk membawa Aqua ke dunia isekai. Berbeda dengan anime yang lain, yang biasanya dari awal episode adu jurus baku hantam main tangan, di anime ini memperlihatkan sebuah realita kehidupan, yang dimana Kazuma menjadi seorang kuli untuk bertahan hidup. Kita mulai dari cerita. Di anime ini pembawaan story-nya aku suka. Gimana Kazuma melawan monster yang harus berjuang dari angka 0 menggunakan pedang tanpa harus menggunakan jurus atau semacamnya. Ini yang menjadi epic tersendiri buatku. Karena party mereka yang tak cukup kuat melawan banyak monster, maka Kazuma merekrut sebuah anggota yang bernama Megumi. Megumi adalah ahli sihir. Sihir yang aku maksud di sini bukan pelet atau ilmu santet, melainkan sebuah sihir ledakan yang dapat menimbulkan sebuah ledakan. Selain sihir ledakan, Megumin tidak tertarik untuk menguasai skill yang lainnya. Aku gak tahu kenapa dia tidak tertarik menguasai sihir lainnya ataupun ilmu pelet atau semacamnya. Ya karena di Indonesia terlalu banyak tukang pelet, makanya ia tidak tertarik akan hal itu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah Darkness. Kali ini yang kita bahas adalah seorang kesatria wanita dewasa, di mana ia mempunyai kelas sebagai Crusader yang selalu menjadi kesatria terdepan untuk menghadang musuh yang ada. Dari episode 2 ini, aku rasa cuma dia satu-satunya wanita yang membuatnya. Kita lihat saja ketika awal jumpa si Kazuma. Ketika ia melihat Darkness, jantungnya berdebar-debar. Seakan-akan ini menandakan kalau mereka telah ditakdirkan. Itu karena sifat Darkness yang mempunyai sifat sebagai masokis atau sesosok wanita yang gampang sangian. Lanjut ke karakter selanjutnya. Dia adalah Chris, seorang gadis yang mempunyai kelas sebagai thief. Chris di sini seseorang yang mengajarkan skill kepada Kazuma. Skill itu adalah skill. Skill ini digunakan untuk nyolong yang mungkin kalian bisa gunakan di dunia nyata. Selain itu, Chris juga terlibat pertandingan dengan Kazuma, di mana jika Kazuma berhasil mencuri, maka ia akan mendapatkan sebuah pedang belati. Tapi semua itu tidak seperti yang diharapkan. Bukan sebuah uang atau belati yang ia dapatkan, melainkan celana dalam Chris. Akibat duel itu, membuat Chris trauma berat dan kehilangan celana dalamnya. Ya, aku rasa cuma itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan centang notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Terima kasih.